Oke anak-anak, selamat pagi anak-anak kelas 11 SMA Yadika 12. Hari ini kita masuk ke materi kita yang pertama di tahun ajaran ini. Kalian sudah kelas 11 sekarang. Kita akan masuk ke materi baru kita yang berjudul teks prosedur. Di sini kita akan belajar instruksi dan informasi dalam teks prosedur, lalu rancangan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Ada juga struktur dan kaidah kebahasan teks prosedur dan penyusunan teks prosedur. Saya rasa kita semuanya tahu apa yang dinamakan teks prosedur. Dari asal katanya teks artinya sesuatu yang tertulis ya. Sementara prosedur adalah tahapan-tahapan proses yang harus dilakukan untuk mencapai suatu hal pastinya ya. Saya rasa kalian semuanya nggak pintar memasak, nggak semuanya pintar memasak, tapi bisa memasak mie instan. Mie instan itu juga ada prosedurnya bukan? Di awal-awal itu kita diminta kalau lagi mau masak mie instan, kita melakukan apa-apa saja ya, seperti misalnya menyiapkan air, lalu berlanjut ke menyiapkan hal-hal selanjutnya dari yang mau disiapkan, yaitu alat-alat masak dan sebagainya. Lalu kita mulai merebus air, memasukkan mie, memasukkan bumbunya, lalu kita menunggu hingga mendidih, lalu kita bisa tuangkan ke dalam mangkuk dan kita sajikan lah ya. Ya karena kalau kita nonton di drama Korea, orang Korea makannya bisa langsung dari dari pancinya ya, saya lihat ya, tapi ya terserah ya, ada juga yang harus pakai mangkok dulu ya, pada umumnya begitu ya. Tapi itulah tahapan-tahapan seperti itu kita tahu namanya teks prosedur. Di dalam pelajaran kita waktu SMP kita mengenal yang namanya teks petunjuk, melakukan sesuatu itu juga bentuk teks prosedur ya. Nah, namun teks prosedur yang kita akan pelajari kita harapkan adalah hal-hal yang lebih kompleks lagi, hal-hal yang lebih mendalam lagi. Mari kita mulai lanjutkan materi teks prosedur ini dengan uraian-uraian yang disajikan dalam slide ini. Instruksi dan informasi dalam teks prosedur, definisi dan ciri-ciri teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur, dan cara menentukan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Nantinya dalam pelajaran teks prosedur ini juga anak-anak akan mendapatkan informasi mengenai apa-apa saja yang menjadi struktur dari teks prosedur ya. Oke anak-anak ya, Bapak memberikan materi lagi-lagi menggunakan YouTube, menggunakan video yang Bapak minta kalian putar, karena Bapak merasa menonton video ini moga-moga apa yang Bapak jelaskan dapat lebih mengena. Bila kita melakukan meet atau webinar, mungkin kalian tidak bisa mengulang-ulang apa yang Bapak jelaskan, bila mana Bapak tidak menjelaskan tidak membuat ini terdokumentasi ya. Jadi kalau kalian mau mengulang, kalian bisa ulang lagi di bagian-bagian tertentu dari video ini. Oh iya, sebelum jauh lebih lanjut bicara soal tugas, seperti arahan kurikulum selama masa PSBB ini tidak selalu harus ada tugas mengerjakan soal. Jadi tugasnya yang saya minta untuk hari ini, sambil melihat penjelasan saya, silakan kalian siapkan kertas kalian dan kalian bikin mind mapping atau bagan-bagan atau catatan kecil kalian tentang apa yang kita pelajari hari ini. Saksikan terus videonya sampai habis ya, supaya apa yang mau saya sampaikan bisa kalian telaah ya, kalian catat dan kalian pikirkan. Dan nanti yang menjadi tugas kamu adalah hanya catatan kecil kamu selama menonton video saya ini,
kamu foto dan kamu kirimkan ke saya melalui WhatsApp seperti kemarinan ya. Jadi silakan mengambil kertas dan pulpennya, silakan buat catatan mind mappingmu tentang materi teks prosedur ini ya, supaya kamu punya catatan yang kamu bisa pergunakan nanti kalau kita harus mengulang pembelajaran ini dalam tes tertentu ya. Oke, kita masuk ke teks prosedur. Pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Di buku kita, teks prosedur yang disajikan misalnya cara pengurusan surat izin mengemudi atau SIM ya. Nah, itu kan ada langkah-langkahnya. Bila kalian pergi ke sebuah tempat juga atau kalian beli sebuah barang yang baru, akan ada sajian prosedur apa yang bisa kalian lakukan untuk sampai ke tahap yang diinginkan ya. Jadi bila kalian menemukan teks seperti itu masuk ke teks prosedur ya. Dalam pembelajaran kebahasaan yang lama yang dulu saya sarikan bahwa ada 5 jenis tulisan, yaitu narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Jenis ini masuk ke dalam karangan eksposisi, yaitu memberikan pengetahuan bagi pembacanya. Masih ingat bukan 5 jenis tulisan itu? Narasi itu adalah karangan yang menceritakan sesuatu cerita secara kronologis, seperti kamu membaca cerpen ya, membaca cerita dongeng, itu kan ceritanya diceritakan dalam runtunan kronologis, itu namanya narasi. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi itu yang cerita yang menggambarkan sesuatu dengan kata-kata ya. Lalu ada yang tulisan ketiga yang namanya eksposisi. Eksposisi ini memberikan pengetahuan bagi pembacanya karena bersifat menjelaskan sesuatu. Nah, lalu ada argumentasi, yaitu karangan penjelasan, dan juga ada yang namanya persuasi, karangan yang melakukan pembujukan atau mengajak secara persuasi orang yang membacanya. Itu namanya karangan, 5 jenis karangan. Nah, kalau begitu berarti karangan teks prosedur akan masuk ke jenis eksposisi karena menjelaskan apa yang kalian baca. Lalu apa ciri-ciri teks prosedur? Nah, biasanya ada langkah-langkah. Penyusunan teks prosedur, langkah-langkahnya bisa pakai poin-poin, 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Bisa juga dengan sebuah tulisan cerita ya, dengan menggunakan sebuah paragraf. Terus kamu membaca, tapi dalam tulisannya nanti dia akan memberikan runtunan-runtunan hal-hal apa yang harus kalian lakukan dalam prosedur yang diminta ya. Disusun secara informatif seperti kita tahu, memberi informasi bagi pembacanya, dijelaskan secara terperinci, bersifat objektif atau apa adanya supaya lebih mudah ya. Lalu menggunakan syarat atau pilihan ya. Bila tidak melakukan ini maka tidak akan begitu ya. Misalnya syarat atau pilihannya kita bisa juga memilih, misalnya kalau mau masak mie, kalau kita tidak mau terlalu asin, jangan masukkan semua bumbunya, misalnya begitu. Itu adalah jenis teks prosedur. Lalu disusun dalam kalimat yang jelas, logis dan singkat. Jelas, logis, dan singkat ya. Oke, huruf-huruf dalam slide ini Bapak rasa bisa terbaca. Bila mana kalian mendapatinya di video blur dan sebagainya, nah, sebenarnya itu bukan kesalahan di di video yang saya angkat ke internet yang saya unggah, tapi mungkin koneksi yang tidak terlalu kuat ya, jadi lakukan bisa di pause untuk melihat tulisannya bila terlalu kecil ya. Oke anak-anak ya, Bapak pilihkan ini sekali lagi karena satu,
kalian bisa mengulang-ulangnya. Yang kedua, Bapak punya pertimbangan kalau Bapak hitung-hitung penggunaan paket kuota misalnya, menonton streaming di YouTube itu sebenarnya lebih hemat dibandingkan menggunakan webinar ya. Jadi Bapak pilihkan ini. Oke, nanti lanjutnya kita bisa menggunakan berbagai macam cara deh buat pembelajaran kita ya. Itu dia ya. Oke, lanjut lagi pembelajaran kita. Setelah kita bicara soal ciri-ciri dan ciri-ciri teks prosedur ya, definisinya. Selanjutnya, jenis-jenis teks prosedur apa saja? Satu, teks prosedur yang menjelaskan proses sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Nah, ini misalnya kalian punya barang baru ya, kamera, handphone dan sebagainya, kalian bisa baca buku manualnya ya. Atau sekarang sih di internet, bahkan di YouTube juga banyak ya prosedur melakukan ini itu, bahkan prosedurnya tata rias, make up juga ada di situ, merakit barang, yang merakit apapun ada di internet sekarang, terutama di YouTube banyak orang-orang yang menyajikannya. Jadi secara teksnya itu yang kalian baca, kalau mau video bisa dicari di YouTube. Lalu teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dan dengan pengaturannya ya. Teks prosedur yang menginformasikan aktivitas suatu hal, sesuatu yang terjadi dengan peraturannya, bagaimana kita harus melakukan sesuatu ya. Misalnya teksnya cara untuk mendaftar mengirimkan surat di kantor pos misalnya, hal-hal apa saja yang diperlukan. Atau tadi itu cara untuk mengurus SIM atau STNK dan sebagainya ya. Lalu 3, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Nah, ini bisa berhubungan dengan mengurus kesehatan, ya, pemeliharaan kesehatan dan sebagainya juga bisa. Itu jenis teks prosedur. Jadi banyak hal yang bisa menjadi isi dari teks prosedur. Tahapan-tahapan dalam teks prosedur ditandai dengan adanya kalimat imperatif ya, karena mengandung banyak perintah. Imperatif itu ya, kalimat mengandung banyak perintah dengan kata-kata lakukan ini, kemudian lakukan itu. Nah, itu adalah imperatif ya, kalimat perintah ya. Teks prosedur juga dapat berupa kalimat deklaratif ya. Deklaratif itu pernyataan ya. Bila kita begini, maka yang akan terjadi adalah hal ini. Nah, itu adalah pernyataan. Kalimat deklaratif berfungsi untuk memberikan informasi. Jadi informasi itu pernyataan dan perintah ya. Nanti semuanya akan memberikan kalian yang menjadi pembaca sebuah teks prosedur bisa mengerti tentang suatu yang kita pelajari tersebut. Jadi apa saja yang terjadi dalam struktur teks teks prosedur, yaitu pertama ada pernyataan umum ya, misalnya kita mau bikin teks prosedur untuk masak Indomie misalnya. Jangan masak Indomie, yang apa ya yang lebih menarik, misalnya teks prosedur untuk mendaftarkan siswa di SMA Yadika 12. Nah, maka kita cerita dulu apa itu pendaftaran, apa itu SMA Yadika 12 ya. Atau yang terlalu ribet misalnya apa ya, prosedur membuat toge misalnya ya. Jadi kita ceritain dulu apa itu toge. Toge itu adalah dari kacang hijau atau kecambah itu adalah bisa dimanfaatkan buat apa, kita ceritain dulu tuh. Nah, itu kita bikin pernyataan umum tentang apa itu toge. Nah, kita baru jelaskan tahapan-tahapan untuk membuat toge. Yaitu satu, misalnya togenya kita harus punya media tanam dulu, lalu kita basahi, lalu persiapkan kacang hijau, lalu kacang hijaunya disemai, lalu disimpan di tempat yang gelap misalnya. Bener kan? Bener nggak? Waktu SD pasti pernah melakukan
kayak eksperimen itu ya, karena Bapak pernah coba bukan di tempat yang gelap tapi di tempat yang terang. Yang jadi bukan jadi toge tapi jadi tanaman yang berdaun ya. Karena togenya eh, bukan jadi toge tapi ketika kena matahari dia malah langsung tumbuh menjadi pohon kacang beneran ya. Oke, itu lanjut ya. Nah, ada pernyataan umum, lalu diikuti dengan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Merancang pernyataan umum teks prosedur memiliki dua bagian utama, yaitu pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan ya. Pernyataan umum dalam teks prosedur merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur dapat berisi tujuan dari teks prosedur tersebut ya. Lalu kita akan merancang tahap-tahap dalam teks prosedur. Pertama kita pilih dulu topiknya. Kita mau bikin teks prosedur tentang apa ya. Nanti misalnya kita mau bikin teks prosedur tentang merancang mobil apa namanya model mobil gitu ya, model mobil atau misalnya apa ya merakit Tamiya lah, misalnya Tamiya lah ya, atau Mini 4WD nih. Ini kenapa saya ngomong begini, karena kemarin saya sama anak-anak saya habis bikin misalnya. Jadi kita berpikir dulu, oh iya tentang Tamiya. Nah, lalu kita kumpulkan informasi tentang Tamiya itu apa. Lalu kita menyusun teks prosedur dengan pemikiran yang tadi. Pertama, kita mengembangkan informasi-informasi yang dikumpulkan tentang Tamiya, pernyataannya kita udah tahu, langkah-langkahnya udah tahu, baru kita susun. Ya, berarti kita susun yang tadi itu dimulai dengan apa itu Tamiya. Ternyata Tamiya itu bukan barang ya, tapi itu merek ya misalnya ya. Nama mobil-mobilan yang dipakai sama anak-anak untuk balap-balapan itu namanya Mini 4WD, dijelaskan dan sebagainya. Baru kita jelaskan cara merakitnya adalah misalnya begitu ya. Pertama kita harus punya apa misalnya dan sebagainya. Oke. Lalu untuk struktur dan kaidah kebahasaan yang nanti akan kita pelajari dalam teks prosedur adalah kalimat imperatif tentu saja dan kalimat deklaratif ya, nanti harus ingat-ingat itu ya. Oke, bagian tujuan. Ini adalah struktur teks prosedur. Kalau kita ambil sarinya, maka ada bagian tujuan. Ya, tujuannya apa? Lalu bagian material, alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan dan langkah-langkah yang diperlukan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Itu dia. Struktur teks prosedur bisa kalian tulis sebagai 3 hal ini, bagian tujuan, bagian material, dan bagian langkah-langkah, atau juga bisa kalian gunakan bahasa kita di buku. Saya tidak akan menyalahkan bila ada penjelasan bahwa tentang pernyataan umum dan langkah-langkah ya. Nah, biasanya ada penegasan ulang di akhir juga ya. Kaidah kebahasan dalam teks prosedur. Penanda wacana ya. Penanda wacana itu adalah penulisan ya, paragraf dan sebagainya. Lalu kata ganti atau pronomina, konjungsi, lalu konjungsi itu kata penghubung, lalu kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif ya. Nanti secara khusus di pelajaran kita di pekan-pekan mendatang, Bapak akan menjelaskan lagi tentang struktur kebahasaan yang harus kita pelajari ya. Tapi yang pasti tentang apa itu teks prosedur untuk hari ini kalian harus bisa ya, untuk mengetahui apa yang namanya teks prosedur, dan di muaranya nanti kita akan menyusun teks prosedur, kalian membuat teks prosedur. Tapi kalau bisa nanti kalau membuatnya ya jangan lagi terlalu sederhana. Kan kita udah di kelas 2 SMA ya, kelas 11 SMA. Bila kita membuat sebuah teks prosedur, dilakukanlah yang lebih kompleks.
hal-hal prosedural yang lebih menarik dan memberi informasi. Jangan kalian hanya sekedar teks prosedur membuat memasak Indomie atau memasak mie instan, teks prosedur membuat nasi goreng, teks prosedur menggoreng telur, itu kan terlalu mudah ya. Tapi carikan materi-materi yang lebih menarik yang bisa dijadikan materi teks prosedur, dan juga langkah-langkahnya jangan terlalu muluk ya. Ini cerita lucu aja ya buat saya, mungkin ya di kakak-kakak kelasmu tahun-tahun yang lalu tuh ada yang saking ribetnya ya. Ketika kita hendak membuat teks prosedur, dia menceritakan teks prosedur untuk teks prosedur untuk membuat pop ice. Nah, waktu itu saya ingat dia membuat pop ice di masa itu lagi ngetren-ngetrennya pop ice tuh ya. Cara membuat pop ice, alat dan bahan, dia bahkan nyebutin ya, dia nyebutin bensin, motor dan sebagainya ya. Ketika dia menjelaskan dalam teks prosedurnya itu, pertama siapkan uang untuk membeli bensin, lalu beli bensin buat motornya, lalu dengan motor itu mereka pergi ke warung, lalu dengan dari warung dia beli pop ice-nya, beli es batunya, lalu ke rumah, cari blender, bersihkan blender, wah baru dimasukkan bahan-bahannya di blender, dan jadilah pop ice-nya. Dengan opsional di akhir, bila misalnya ternyata tidak enak, eh, pergunakan lagi motor, kita pergi ke warung tadi, kita beli aja pop ice yang udah jadi ya dari warungnya. Nah itu kan terlalu konyol ya, ya kalau bisa nggak seperti itu ya. Nah itu dia teks prosedur yang akan kalian buat, tapi kalian nggak usah membuat teks prosedur ini dulu untuk hari ini, tapi kalian akan eh, membuat catatan dulu tentang apa itu teks prosedur ya. Teks prosedurnya apa, dan mencoba mencari contoh-contoh teks prosedur yang ada di sekitar kalian ya. Nah, kalau nanti mau membuat teks prosedurnya seperti apa, nah, kalian bisa lihat-lihat slide yang tadi Bapak udah sajikan ya. Oke, itu yang akan kita lakukan dalam teks prosedur. Nanti juga kita ada merevisi teks prosedur. Merevisi itu artinya membuat ulang ya, memperbaiki kesalahan dalam teks prosedur yang kalian buat ya. Nah, ini akan kita pikirkan juga ya, keterpaduan antara paragraf dan memperbaiki keruntuhan paragraf supaya kalimat yang akan kita sajikan dalam teks prosedur kita tidak bolak-balik dan tumpang tindih ya. Itu dia ya yang akan kita sajikan dalam teks prosedur yang akan kita pelajari di hari-hari ke depan. Maka selanjutnya kalian bisa membuat catatan itu dan kalian foto dan kalian kirimkan kepada Bapak melalui WhatsApp ya. Nah, teks prosedurnya apa? Oke, Bapak ulangi lagi, ini slide demi slide yang tadi Bapak sajikan ya. Pertama, teks prosedur, lalu instruksi dalam dan informasi hal-hal yang akan kita buat dalam membuat teks prosedur. Ini ciri-ciri dan pengertian teks prosedur. Lalu jenis-jenis dari teks prosedur. Tahapan-tahapan dalam teks prosedur.
pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Merancang pernyataan umum dalam teks prosedur. Dan merancang tahapan-tahapan itu seperti ini yang akan kita buat nantinya. Baik anak-anakku, sampai di sini dulu Bapak menyampaikan materi untuk kita hari ini. Tetap semangat dalam belajar, jangan jangan berputus asa dan bermalas-malasan. Lakukan segala pembelajaran yang kita jalankan ini dengan semangat, dan kita berdoa agar segera pembelajaran kita bisa kembali kita lakukan secara tatap muka ya. Jaga kesehatan kalian, saling mendoakan, dan doakan dunia ini kembali pulih seperti sedia kala. Oke, demikian yang Bapak bisa sampaikan untuk hari ini. Sekali lagi, atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Kirimkan tugasmu melalui grup WhatsApp ya. Kirimkan foto catatan kecilmu dengan tulisan tangan. Karena tulisan tangan membuat kamu mengerti apa yang kamu tuliskan dan juga meyakinkan saya bahwa itu buatanmu sendiri ya. Kirimnya ke grup ya, jangan ke pribadi. Pak, nanti saya dilihatin sama teman saya catatannya. Tenang aja, ya nggak apa-apa ya. Yang penting kalian niatnya mengirimkan tugas ya. Kalau ada teman yang menyalahgunakan, itu adalah masalah dia ya, masalah keseriusan dia dalam belajarnya. Sekali lagi, tetap semangat dan sampai kita di pelajaran kita yang akan datang.